salam semuanya. Jadi pada kita pada minggu kemarin sudah selesai di bab 2, kita sudah menyelesaikan penilaian bab 2. Jadi hari ini kita akan mengikuti kembali materi yang kemarin sudah kita pelajari bab 1 dan bab 2. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini kita absen dulu. Silakan dengarkan namanya. Kemudian nanti silakan angkat tangannya saat merupakan jelasan. Timbang dari tanggal 3 Brian Delvin para Salita Sakti, Pasir Maulana Metri, Binaira Aisha, Citra Yogil Khairia, Gilang Restu Bumi, Hanum Mutiara Alija, Alwasi Sineni Kosia, Jonathan Alfarisi, Gania Narisa Adisti, Keisa Wafilia Putri, Aira Julianda, Irik Cinta Mukanisa, Zaki Ilhami, Muhammad Faiza Tarik Ramadan, Haji Praya Sujaryanto, Muhammad Dirga Haji, Muhammad Subas, Muhammad Sempurna, Sultan Al-Fatih, Nasira Artapunia, Nadesha Alifah Sulaiman, Olivia Regina Aneska, Prabu Fantero Sananta, Rasha Mikail, Ratu Nur Kaila, Ratu Nur Zara, Sofia, Vanessa Yuri Ananda, Benito, Zafran Sabak, Zaki, ada ingat namanya? Jadi di bab 1 kita udah mempelajari tentang sejarah tari. Ada apa aja kemarin? Prasejarah. Itu budaya. Oke, kemudian fungsi tari pertama sebagai apa? Jadi
Pak kira atau kira di sini Pak. Caranya adalah kemudian kita kembali pakai es. Nah sekarang kita coba dulu Bapak kita tadi udah tahu kan caranya gimana jadi setelah menjawab soal perwakilan yang tadi itu nanti yang ke depan memilih mengambil tiket ditempelkan di sini nanti jadi poinnya tetap yang paling banyak mendapatkan poin itu adalah yang paling banyak mendapatkan tiket nanti. Oke, jadi nanti kita bikin main SOS ini satu nanti. Jadi usahakan mendapatkan sebanyak mungkin. Sekarang kita menentukan urutannya atau kita sekarang silakan Bapak beri waktu sebentar untuk baca-baca lagi RKS-nya dan nanti kemudian ya, jadi semuanya yang pertama kali menjawab soal adalah yang dari perwakilan, jadi dia yang pembukanya. Saat jawabannya salah langsung direbut sama kelompok lain. Oke? Nah ya, urutannya begini. Dengarkan dulu. Urutannya dari sebelah sini, karena di sini hilang berarti bedanya ke hilang sejenakan ke kamu sebelah mana lagi. Ya, dengarkan tadi kalau
aku ke sana, di situ boleh kerja. Ya, naturalisasi. Ada bab gimana tuh bab? Ya, ada yang pindah ke kelompok 4, kelompok 4 mau naturalisasi kalian. Bapak minta yang bersedia, jangan bersedia dengan 7 orang. Sekarang silakan setiap perwakilan ke depan untuk memilih warna stiker. Kamu terakhir bang, maju aja. Kalian mau pindah barisan nggak atau mau ganti? Biar ganti kamu. Mau sekarang sudah. Jadi kamu enggak, kamu mau ini sekarang sudah barisannya adalah yang tidak Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Kalian sudah dapat semua stiker kelompok masing-masing. Jadi ini kelompok 1 dapat warna apa? Ya, ini dapat pink, dapat 3 dapat orange. Oke. Sekarang silakan untuk bagi literasinya. Kita mulai. Pertanyaan kita yang angkat tangan cuma perwakilan ya, jadi perwakilan usahakan. Ya, cepetan. Jadi setiap perwakilan nanti angkat tangan langsung sebut saat Bapak silakan contohnya. Kita uji coba dulu ya. Bapak ngasih soal misalnya. Jadi perwakilan angkat tangan saat Bapak silakan Bapak langsung sebut B misalnya. Jadi kalau langsung dijawab, nggak boleh putus dengan kelompok lain. Oke, jadi semua kelompok silakan nanti. Misalnya B sudah lama pikir, nanti kita ganti ke kelompok lain. Jadi semuanya harus fokus. Udah, semuanya harus ya.
Nggak boleh kasih tahu jawaban ke teman yang lain. Jangan kasih tahu jawaban ke teman yang lain. Kita nggak juga sama kelompok lain. Sudah. Perhatikan pertanyaan berikut. Cabang seni yang menggunakan gerak sebagai media mengungkapkan ekspresi jiwa penciptanya adalah seni tari. Menurut Sudarsono pada tahun 1986, tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam 1, 2, 3. Oke. Oke, kelompok lain silakan. Oke, salah. Jawabannya adalah udah cukup. Udah, kita dengarkan kok. Udah dengarkan dulu suaranya. Setiap kelompok cuma dapat 1 kesempatan. Jadi jawabannya adalah gerak. Gerakan juga boleh. Intinya yang mendekati. Udah, itu cara mainnya. Sudah semuanya. Suaranya. Oke, udah gitu cara mainnya. Sekarang kita mulai ambil nilainya. Apa yang mengakibatkan tari pada zaman prasejarah sulit dibuktikan karena tidak adanya hal atau benda berikut? 1, 2, 3. Suaranya Zafran. Udah. Sekarang yang mau silakan kalau mau ganti anggota di kelas silakan ganti.
perhatikan sekarang. Ayo. Apa? Boleh, siapa yang udah kita lanjutkan pertanyaannya. Udah kita lanjutkan. Udah. Terakhir ke depan. Kita lanjutkan permainannya. Melalui apakah akhirnya orang-orang mengenali bahwa adanya tari pada zaman Buddha, yaitu bentuk karya seni yang terdapat pada yaitu disebut dengan turun 1, 2, 3. Sekarang kita di ronde kedua kita tidak lagi melakukan dari kerjasama tim. Kenapa tadi Bapak bilang kooperatif? Saya tahu makna kooperatif itu apa. Kooperatif itu bisa saling bekerja sama. Jadi kan ada yang saling menghargai satu lain. Sekarang kita ganti tim, kita timnya masih sama. Jadi sistemnya kita ganti, kita bukan lagi berkata. Jadi setiap anggota kelompok nanti perwakilannya masih ada. Silakan nanti perwakilannya untuk maju ke depan. Kemudian yang merasa dia bisa jawab perwakilannya silakan maju ke depan. Nanti pas di depan bakalan ketemu sama misalnya ini. Pertanyaannya Bapak ajukan, kemudian perwakilannya maju dari kelompok 4 misalnya, terserah bebas di depan. Tugas dia adalah membacakan atau menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian kelompoknya yang lain harus bisa menjelaskan satu orang lagi. Contohnya,
contoh aja ya. Masyarakat zaman Hindu Buddha dikenal sebagai masyarakat. Silakan langsung maju. Langsung maju. Itu caranya. Yang tahu maju. Langsung maju. Kalian tak tahu, kalau tak tahu jawabannya, kenapa langsung maju? Perwakilannya tetap yang berbeda. Masyarakat pada zaman Hindu Buddha dikenal sebagai masyarakat. Silakan maju. Misalnya kalau tahu langsung maju. Ya, jadi misalnya kelompok lain nggak tahu misalnya. Nah, ini langsung maju. Ya. Jadi kamu dulu. Suaranya. Dengarkan semuanya. Oke. Kelompok tadi satu. Dengarkan dulu. Jadi yang ini yang kelompok pertama kali maju kelompok satu tadi kan. Yang kedua maju kelompok dua. Jadi mereka langsung supaya menang nanti. Nah, jadi dia intinya dia ya, coba balik lagi ke bawah ya. Di bawah dulu, jangan ikuti ya di bawah dulu. Contohnya gini, kalau satu duluan ke atas, satu ke atas. Nah, kamu dulu ke atas langsung klik. Jadi kamu harus mempertahankan mimbar. Oke, kamu lagi. Naik lagi, jangan dilawan. Oke, sekarang lagi silakan mulai kita mulai. Yang jawab bukan dia, tapi dia harus memilih seseorang yang tahu jawabannya. Silakan pilih siapa. Nah, jadi Nazira yang jawab misalnya. Jadi pertanyaannya dia yang jawab, baru akhirnya dapat poin. Oke? Itu caranya ya. Itu caranya ya. Sudah semuanya? Sudah? Sudah suaranya? Ya, maksudnya yang di depan ini nanti kalau mau katanya kan ada bilang nanti ajukan Pak Semuda. Ya, jadi mau ganti. Ya. Ya. Bisa ganti kan? Ganti kan? Ganti kan? Sudah, pertanyaannya adalah tarian disebut tarian apakah yang populer pada zaman Majapahit? Tari apakah yang populer pada zaman Majapahit? Silakan. Apakah ada penantang dari kelompok lain yang itu mundur? Oke, silakan Susi. Oke, silakan. Apakah ada penantang dari kelompok lain? 5, 4, 3, 2, 1 ya, silakan dipilih siapa yang teman kamu. Ya, silakan. Gak boleh kita jawabannya. Jujur mainnya siapa? Apa? Sebutkan tarian yang populer pada zaman Majapahit.
menjadikan cara atau peneliti melihat tari itu berasal dari apa? Karena lilin ini berasal dari kuda, maka kemudian diklasifikasikan tari itu pada zaman kuda. Siapa yang tahu pengertian dari relif? Apa itu relif? Kemarin baru katakan kemarin. Oke, silakan langsung. Silakan kembali. Ini ada kata lagi. Kelompok 4 menantangnya. Oke, kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Bukan, nggak boleh. Langsung kamu. Siapa kira-kira yang jawab? Apa? Pertanyaannya adalah apa pengertian dari relif? Apa pengertian dari relif? Apa pengertian dari jawabannya adalah relif merupakan karya dua dimensi. Siapa yang menyusun? Relif merupakan karya dua dimensi yang hanya bisa dilihat dari beberapa arah, yang merupakan gambar simbol yang hanya bisa dilihat dari arah depan, samping, dan di bagian atas atau bawahnya. Jadi dia nggak bisa dilihat dari segala arah. Ganti perwakilan. Siapa gantinya? Kelas. Muklas. Muklas paling belakang loh. Nggak apa-apa. Oke, ganti fungsi. Yang ini mau ganti perwakilannya. Kamu? Enggak, kalian ganti perwakilan. Kamu, oke, pindah fungsinya. Di depan. Jadi perwakilan supaya di depan. Jadi mendekat ke sini juga. Aku di ini aja. Enggak di depan, pindah fungsinya. Bukan di depan. Di depan, bukan di sini. Di depan, kalian. Pertanyaan berikutnya adalah pada zaman Islam, sistem pemerintahan masih dipimpin oleh seorang raja. Daripada zaman ini terdapat syair, petuah, dan dakwah yang dilakukan dengan bahasa Arab dan Ganggu. Pada awalnya, tari saman hanya dipertontonkan pada ayo langsung sih. Suaranya.
dari yang kemudian kita apa pada dalam Islam sebelumnya pada awalnya tari saman diperuntukkan pada peringatan apa aja sebelum apa jawabannya silakan lihat. Tari saman adalah tari hiburan yang pada awalnya pada zaman Islam diperuntukkan pada acara apa? 1, 2, 3. Salah. Acaranya adalah kelompok 1 tolong yang menurut, kelompok 2 suaranya, kelompok 3 suaranya, kelompok 4 suaranya. Kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Tari sebagai sarana visual merupakan warisan kebudayaan pada zaman. Tari sebagai sarana visual merupakan warisan kebudayaan pada zaman. Tari sebagai sarana hiburan adalah seni yang memiliki tujuan untuk menghibur tanpa menekankan nilai estetis dan nilai sosial. Apa perbedaan antara tari sebagai sarana hiburan dengan tari sebagai sarana pertunjukan? Apa perbedaan? Ada penantang dari kelompok lain 5.
dari pertunjukan dan seni hiburan. Jadi jawabannya adalah tari hiburan tari hiburan yang menghasilkan kesenangan dan pengulangan. Sementara tari pertunjukan dia lebih memberikan nilai estetika. Dan bisa dimulai lagi, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Suaranya oke. Media yang pertama kali atau tertua yang dijadikan sebagai sarana pengungkapan ekspresi manusia disebut dengan media tertua yang digunakan oleh manusia sebagai pengungkapan ekspresi mereka adalah ada penantang kita apapun hasilnya, tolong suaranya dipelankan ya. 1, 2, 3. Jawaban dengan satu sebenarnya lebih rinci lagi. Sebenarnya jawabannya adalah gerak. Tapi dia jawab tepuk tangan dan gerakan kaki itu udah yang benar. Turut gambar. Pertanyaannya adalah kita keluar lagi dari sini tadi. Pertanyaannya adalah sebutkan 4 cabang seni. Kemarin kita jelaskan apa 4 cabang seni. Cepat maju.
Seni rupa dari musik, drama atau teater. Suaranya skor sementara IPA. Kelompok satu dapat 2 soal, kelompok 2 dapat 2 ya. 1, kelompok 3 dapat 2, kelompok 4 dapat 2. Sekarang di ronde 3 kita ganti permainannya. Udah dengarkan dulu. Ronde ketiga, kita udah sampai di ronde ketiga nih. Kita bakalan fokuskan sampai di ronde 3 ini berakhir. Cara mainnya adalah Bapak bakalan kasih tanda di LKS Bapak pertanyaannya apa, dan Bapak bikin labelnya di sana. Nanti Bapak bikin soalnya ada sekitar 6. Jadi pertanyaan yang di LKS itu kayak yang Bapak pilih kemarin, kalian pilih angka 1 sampai 5. Nanti di setiap angka itu ada yang sangat mudah, ada yang keluar bahkan dari itu tari. Bisa jadi soal yang tentang tari, pertanyaannya nanti sudah sampai di IPA. Oke? Jadi pertanyaan itu caranya sama kayak kemarin. Silakan perwakilan maju yang dikira bisa menjawab dan punya opsi yang bagus. Oke? Silakan. Semuanya tolong suaranya diam dulu. Tolong diam dulu. Bapak sekarang bikin soalnya, nanti kita mulai. Enggak, nanti ada yang sulit ya.
It's time to begin the new lesson. Lagi main. Satu. Kita lagi. Ya semuanya ini ronde ketiga. Silakan. Tadi kita udah lihat. Setiap kelompok silakan maju ke profil kita menentukan urutan. Ini menentukan urutan dulu. Silakan urutan dulu. Silakan maju kita tentukan urutannya. Kita tentukan urutannya. Profil yang kelompok 4 kita menentukan urutan. Urutan aja ayo. Ayo profil 3. Silakan ke kelompok 3. Silakan di sini. Sudah semuanya silakan tangannya ditempelkan di dinding belakang. Silakan tempelkan ke dinding belakang. Sekarang Zafran disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang sedang mengajar di kelas. Ada sedikit informasi untuk Anda yang namanya tersebut. Silakan nanti sepulang sekolah menuju ke perpustakaan. Pertama adalah Fanya Adelia Zati, Faren Nafesa Faiha, Regina Putri Hariza, Rumaisyah Hana Akila, Raja Putra Ainda, Baginda Marika Rahman. Bagi namanya yang tersebut tadi, ada 6 orang yang tersebut namanya. Silakan nanti sepulang sekolah segera menuju ke perpustakaan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Ini Zafran yang milih ya. Silakan pegang Zafran, jangan dikasih lihat, jangan disebut. Sudah Zafran udah pilih satu. Silakan simpan dulu. Ya, silakan. Tempelkan tangannya di dinding. Buat angka 1 sampai 5 belakang ini. Tangan kiri silakan buat angka 1 sampai 5 belakang ini. Ya. Satu tangan aja bikin angka. Tempelkan di dinding. Udah ditempelkan di dinding. Angkat dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Silakan angkat. Oke. Zafran di situ tulisannya apa tadi? Tulisan di sini adalah tinggi. Jadi yang tinggi yang pertama kali jawab dapat berikan 4. Dapat bukan yang paling tinggi angkanya. Silakan di 4 di yang jawab pertama. Ya, kamu urutan pertama. Jadi
Kita mulai. Pertanyaan untuk kelompok 4. Silakan pilih angka berapa? Hah? Angka 2. Pertanyaannya adalah ungkapan jiwa manusia yang dituangkan dalam bentuk jelas sebagai sarana komunikasi antara manusia dan kekuatan gaib adalah fungsi tari sebagai sarana ritual dan upacara religi. Sebutkan kapan upacara pertama kali dilakukan di Indonesia. Upacara ini bukan upacara pertama kali dilakukan di Indonesia. Ya, tanggalnya. Sebutkan tanggal berapa upacara dilakukan pertama kali. Kan kalian cek upacara tuh. Kalau di Indonesia pertama kali upacara apa? Yakin? Jawabannya salah perempuan. Setelah kemerdekaan kemerdekaan yang baru harus dilakukan upacara. Oke. Sekarang silakan kelompok 2 silakan pilih angka. Yang bebas terbaca. Yang pilih angka. Dan dengarkan suaranya. Di bawah ini yang bukan ciri-ciri tadi sebagai sarana ritual adalah yang bukan merupakan ciri-ciri fungsi tari sarana ritual adalah yang pertama gerak tarian busana sederhana bersifat ringkis atau mistis, gerak yang sulit dan gerakan dominan tidak bola. Apa jawabannya? Gerakan yang tidak silakan. Nanti kelompok 1 kalau nanti jawab jawabannya lupa berikan salam nanti.
Keberadaan tadi pada zaman sejarah sulit ditemukan karena tidak adanya alat rekam atau foto. Begitupun dengan awal mula terjadinya perburuan tubuh manusia yang mengatakan teori tubuh manusia harus ada bergerak adalah teori dari seorang ilmuwan bernama bukan. Sebagai masyarakat Indonesia adalah untuk sebagai sarana sajian wisata. Sebutkan negara yang dikunjungi Aisostik sebelum ke Indonesia. Oke. Sekarang kita diskusikan dulu. Keputusan akhirnya adalah untuk pemenang di game kita hari ini adalah dari kelompok 1. Nanti silakan. Nanti Bapak bakal usahakan buat minggu depan makanya kita bertemu lagi. Bapak bawa hadiah untuk kelompok 1. Tapi jangan berharap hadiahnya besar-besar ya. Bapak bawa hadiahnya yang Bapak. Oke, silakan semuanya dengarkan dulu instruksinya. Dengarkan instruksinya. Itu adalah pembahasan hari ini tentang bab kita bab 1 dan bab 2. Itu sekiranya nanti tadi sudah ada dengarkan suaranya dulu. Jadi hari ini kita selesai untuk kuis balik kuisnya tadi. Udah, tunggu dulu, kita tutup dulu. Sekarang kita di hari ini sudah selesai di bab 1 dan bab 2. Kita ulang kembali. Di minggu depan kita akan membahas bab 3 yaitu jenis hari. Silakan dipelajari di rumah tentang apa jenis hari biar minggu depan kita bisa jelaskan lagi dan belajar lebih tentang jenis hari.